Nah, itu bolongan pertama yaitu mulut. Ya. Bolongan kedua apa? Telinga. Ya, biasanya kita mandi atau apa ya, gitu. Nah, telinga batasannya ada batasannya. Batasan telinga yang membatalkan puasa yaitu jika masuk ke area yang tidak terlihat. Berarti kalau begini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, begini nggak apa-apa ini? Nggak batal. Tangan tersentuh ini. Tapi kalau udah area yang nggak terlihat nih, berarti di sini ya, rada di sini. Berapa mili ya? Antara yang terlihat sama nggak terlihat, dikit lah, segini paling. Ya, segini mah nggak batal nih, begini doang. No, belum. Masih kelihat? Ya, bukan lubang mah ini yang di dalam. Lubang itu selang. Terus apa lagi lubang apa? Mulut, telinga, hidung. Nah, hidung batasannya itu adalah khoisum. Ini yang membatalkan. Khoisum itu pangkal hidung. Batasan hidung yang membatalkan adalah jika masuknya sesuatu pada pangkal hidung. Nih, yang rata, yang datar sama mata. Nih, berarti kalau ngupil batal nggak? Enggak. Iya, enggak. Iya. Masukin pulpen nggak apa-apa. Ya, iya. Kan kalau kita ngupil kan mau ngebuang upil kan ya? Nah, kotoran. Nah, upil kan di sini doang. Nggak di sini, nggak batal. Tangan juga nggak bisa masuk ya, nggak bisa. Iya. Apalagi tuh kemaluan depan. Nah, yang laki dulu sekarang. Kemaluan depan laki, kan kita ada bolongan ya di batang karena buat kencing. Ya, itu bolongan itu kayak mulut cicak dah. Beda lagi. Kalau udah nikah berapa tahun kayak mulut biawak. Bolongnya. Ya, gitu. Iya. Iya gitu. Gitu. Jadi itu awas nih, ini kita masalahnya pas cebok nih masalahnya kita, kan. Nah, kan kita ini nih misalkan nih bibir zakar, bibir kemaluan laki, nih bibirnya. Nah, yang wajib kita lagi cebok, yang wajibnya kan bibirnya aja kan? Bibir aja. Nah, misal kita buka terus masuk air atau kita sentuh sama tangan nih, kebuka nih, ada lubang, batal. Jauf namanya. Memasukkan sesuatu entah ujung jari, entah air, batal. Nah, kalau buat perempuan itu batasannya apa? Kalau lagi batasannya itu sesuatu yang terlihat ketika jongkok. Ya, gimana taunya ya? Udah ntar lihat dah di rumah. Kalau yang udah punya, coba lihat gimana. Ya. Iya, maksudnya gini. Bagian yang terlihat ketika perempuan jongkok. Nah, itu yang wajib dibasuh ketika cebok. Itu lagi jongkok, itu yang terlihat. Ya udah, itu yang wajib dicebok. Selebihnya itu kalau masuk tangan, jari, enggak apa? Maksudnya batal puasa gitu. Makanya kalau perempuan nih ya, kalau cebok, kalau kata Tubas nih pakai ginian, perut. Kenapa? Karena kalau ujung jari kan memungkinkan dia kemana-mana. Kayak kita anus kemana-mana. Jadi ceboknya begini di sini. Pakai ginian gitu bilangin. Jadi kalau pakai jari dia memungkinkan buat melebihi dalam lagi. Jadi pakai gini atau pakai ginian. Sisi telapak tangan. Itu kemaluan depan. Kalau kemaluan belakang batasannya adalah kerutan. Ya, jauf, yang disebut jauf itu melebihi dari kerutan. Kalau yang ada kerut-kerut ya, jangan malu-malu, kita semuanya punya kerutan di belakang. Kalau dia tangan dikerut. Pakai apaan tuh? Dikerut. Nah, itu yang dikerut-kerutan itu masih boleh kepegang. Soalnya itu yang wajib dicebokin pas abis berak nih, siang-siang. Itu ya harus dicebok, harus dibasuh. Ketika cebok yang kerutan, ada kerut-kerut, itu harus dikumbah, harus dibasuh. Tapi selebihnya dari kerutan, nah itu termasuk jauf. Jangan sampai kepegang ujung jari ini. Makanya ceboknya sekali lagi pakai perut jari. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa annana sharafna halana ashrafna fatun alaina tawbana. Nah, pembatalan puasa selanjutnya wa'an dukhuli ainin jaufan, masuknya sesuatu barang pada lubang. Nah, ini pembatalan puasa selanjutnya, memasukkan suatu barang ain zat jaufan pada lubang. Nah, kan
kita kan lubang banyak ya, apa aja yang masuk sesuatu terus batal, lubang apa aja. Nah kita sekarang rinci. Pertama salah satunya yaitu lubang apa? Banyak lubang ya, lubang. Ya, jauf itu apa sih? Jauf itu yang ngangap dawami, secara bahasa yang ngangap, yang melongok gitu tuh, berlubang, yang berlubang. Apa? Satu, mulut. Dua, telinga. Pokoknya selain yang Tubas sebutkan nggak apa-apa kemasukan sesuatu. Pertama mulut, ntar Tubas rinci satu-satu. Kedua apa tadi? Telinga. Ketiga hidung. Ketiga hidung. Keempat kemaluan depan. Kelima kemaluan belakang. Keenam terakhir puting susu. Coba nggak tahu ya, nggak pernah lihat gitu, maksudnya emang benar ada, cuman di kitabnya katanya ada gitu. Mungkin yang udah nikah nggak tahu ya gitu. Ya itu anak-anak nyusu keluar susu pasti ada lubang, ada jauf. Nah itu juga ngebatalin kalau masuk sesuatu. Entar kita rinci satu-satu gitu. Nah itu ada berapa berarti? 6. Selain 6 itu domi, berarti apa aja? Mata, masukkan air, masukin insto, nggak batal. Pori-pori, suntik gitu, ngerendam di air sejam sampai mekar gitu. Biasanya kalau lama di air nggak batal. Ibaratnya masuk tuh air ke pori-pori, nggak batal, nggak disebut jauf soalnya. Udah ini 6 yang disebut jauf. Mata nggak batal. Nih pori-pori pala nggak batal, mau mandi berapa jam juga nggak batal. Pori-pori ini nggak apa-apa, ngerendam. Hah? Kamar ruang belakang. Bubur apa? Divaksin, suntik nggak batal. Nggak dikasih ada luka, kasih betadin nggak batal. Udah lubang itu aja 6. Nah pertama lubang apa? Mulut. Ini mulut yang atas dulu ya. Kita nyeritain mulutnya atas dulu gitu. Nah mulut dawami kalau dimasukin sesuatu katanya apa? Batal ya. Masukin apaan aja yang bikin kenyang, yang nggak bikin kenyang, batu atau apa, batal. Masuk sesuatu ke dalam mulut, ke dalam mulut gitu. Kecuali apa? Kecuali ludah. Nggak usah kumur-kumur, kalau reak mah suci, nggak apa-apa gitu, cuman harus buang aja. Nah itu bolongan pertama yaitu mulut ya. Bolongan kedua apa? Telinga ya. Biasanya kita mandi atau apa ya gitu. Nah telinga batasannya ada batasannya. Batasan telinga yang membatalkan puasa yaitu jika masuk ke area yang tidak terlihat. Berarti kalau begini nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, ini nggak batal. Tangan tersentuh ini. Tapi kalau udah area yang nggak terlihat nih, berarti di sini ya, rada di sini. Berapa mili ya? Antara yang terlihat sama nggak terlihat, dikit lah, segini paling. Ya, segini mah nggak batal nih, begini doang. No, belum. Masih kelihatan. Ya, bukan lubang mah ini yang di dalam. Lubang tuh selang, ya, yang gelap, yang nggak kelihatan mata nih masih kelihatan. Ya nggak apa-apa, udah. Gitu. Yang nggak kelihatan dalam tuh, berarti cotton bud kalau terlalu dalam banget, batal. Ya kalau sini nggak. Dalam banget batal. Air juga batal. Masukin air, masukin obat telinga batal. Ya, batal. Air batal. Ya, ingat kalau mandi wajib atau mandi sunnah, mandi ibadah, terus kemasukan air ke sini, nggak sengaja, nggak batal. Nggak sengaja nggak batal. Kalau mandinya mandi ibadah, mandi wajib nih lagi puasa, atau mandi sunnah mau Jumat, ya, terus nggak sengaja masuk ke sini nggak batal. Tapi kalau berenang kan makruh. Ini berenang, walaupun nggak sengaja batal. Karena dari awalnya juga lagi puasa berenang itu makruh. Ibaratnya dari awal tuh dilarang gitu. Ya
dari awal dilarang terus nggak sengaja masuk, ya udah nggak ada tolerir lagi. Orang dari awal udah cegah, dilarang berenang, ya boleh aja, cuman makruh gitu. Gitu. Terus apa lagi lubang apa? Mulut, telinga, hidung. Nah, hidung batasannya itu adalah khoisum. Ini yang membatalkan. Khoisum itu pangkal hidung. Batasan hidung yang membatalkan adalah jika masuknya sesuatu pada pangkal hidung. Nih, yang rata, yang datar sama mata. Nih, berarti kalau ngupil batal nggak? Enggak. Iya, enggak. Iya. Masukin pulpen nggak apa-apa. Iya, kan kalau kita ngupil kan mau ngebuang upil kan ya? Nah, kotoran. Nah, upil kan di sini doang. Nggak di sini, nggak batal. Tangan juga nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Iya, di sini nih, serata sama mata di sini khoisum. Nih. Berarti kalau swab batal nggak dulu tuh? So, lebih gak kira-kira? Pokoknya gini aja, kalau ngelebih ya udah batal, kalau enggak sini doang nggak batal. Batal. Ininya. Kecolok berarti sini ya rata sama ini. Ya pokoknya kalau ngelewatin khoisum pangkal ini nih nggak batal. Gitu. Terus itu telinga, mulut, telinga, hidung, terus apalagi tuh kemaluan depan. Nah, yang laki dulu sekarang. Kemaluan depan laki, kan kita ada bolongan ya di batang karena buat kencing. Ya, itu bolongan itu kayak mulut cicak dah. Ini beda lagi. Kalau udah nikah berapa tahun kayak mulut biawak. Bolongnya. Ya. Gitu. Iya. Iya gitu. Gitu. Jadi itu awas nih, ini kita masalahnya pas cebok nih masalahnya kita, kan? Nah, kan kita ini nih misalkan nih bibir zakar, bibir kemaluan laki, nih bibirnya. Nah, yang wajib kita lagi cebok, yang wajibnya kan bibirnya aja kan? Bibir aja. Nah, misal kita buka terus masuk air atau kita sentuh sama tangan nih, kebuka nih, ada lubang, batal. Jauf namanya. Memasukkan sesuatu entah ujung jari, entah air, batal. Nih, ini kan rapet nih, ya. Kan cebok ya udah cebok mah gitu aja, biasa. Bayur air aja tuh, bibir doang. Tapi kalau kita buka nganggapin gitu, emang bisa dibuka gini, nggak tahu. Hah? Nah, nggak usah, karena yang wajib dicebok juga ini, yang kelihatan doang bibirnya aja. Masing-masing dah tuh bibirnya kayak bibir apa, bibir cicak, bibir biawak, bibir. Iya maksudnya kan sebibir aja gitu, Bas. Yang permukaannya aja, bibir aja ini. Iya, yang kelihatan aja. Cuman misalkan lagi puasa, terus cebok, terus kita buka gini nih, tek, kita sentuh, blek aja, udah jauh. Atau air kita masukin atau kesentuh aja ke ujung jari, udah batal. Jauh namanya. Anduhuli ainin jaufan, masukkan suatu benda, zat atau air atau makanan. Disiram gini ya, gitu. Tengok. Iya. Pakai shower. Iya. Ya benar. Nggak bat. Ya, yang penting itunya nggak kebuka. Ya kan nggak jadi. Kebuka gak? Coba lihat. Coba lihat itu gimana? Maksudnya 24 jam ketutupnya apa gimana? Iya, pokoknya gini, kalau dia ketutup, coba nggak tahu ya, ketutup gitu. Kalau dia ketutup bener, kan ini jauh itu kan bolong. Ya kalau dia lagi tutup ya enggak. Iya. Bikin video banget. Kan kan hati biar videonya kebuka ya. Kita nggak pegang, kita Iya boleh. Iya gini tuh. Kalau lagi manyun gimana? nah kalau lagi manyun bahaya kalau disiram-siram gitu. Iya, pegangin dulu, rapetin dulu gitu. Karena emang yang wajib diistinja, yang wajib bersihin itu bibirnya doang, sampai dalam-dalam, yang kelihatan aja bibirnya. Gitu. Tapi hati-hati mungkin kalau nganggap aja hati-hati gitu. Bibirnya nganggap kan udah kemasuk jauh tuh dalamnya. Tuh permukaannya aja gitu. Atur dah diri, yang penting jangan masuk, jangan lebih dari bibir gitu dah. Terus bilangin jangan lebih dari bibir. Digituin nantiin atau apa. Biasanya udah tua apa gimana tuh Bas yang kayak gitu yang Ya karena kan kalau bersetubuh nasi, ya kan aku belum ya, yang udah tahu malah harusnya ngasih tahu itu Bas nih. Harusnya. Maksudnya kan, jadi kan kalau bersetubuh itu kan dia kan mekaras. Gitu, mekar, iya. Nah, jadi itu semakin dia lama gitu ya. Itu Bas belum pernah, tapi kan Bang ngaji itu dari guru ya, katanya gitu ya. Nah, katanya gini ya, yang malah di kitab, ini di kitab loh ya.
Coba belum ini tapi tahu karena di kitab ada pembahasan kan kita kalau bersetubuh harus mandi wajib. Ya, memasukkan kemaluan ke farji. Ya, kemaluan ke farji. Nah, misal aja contoh ya Mbak ya. Contoh, misal ini nggak boleh. Misal laki sama laki masukin ke lubang kemaluannya, kemaluan depan. Ini zakar laki, ya berhubungan badan sama laki ke zakarnya. Itu katanya tetap harus mandi wajib. Di fikih gitu dijelasin. Berarti memungkinkan untuk berlubang gede itu zakar laki, mungkin masuk sesuatu. Jadi tetap harus mandi wajib pastilah. Ini zakar laki nih, ini laki sama laki. Nggak boleh ini fikih aja nyeritain kan kalau fikih itu luas berhayal banget. Jadi yang jadi permasalahan di sini tuh harus mandi wajib gak sih? Gitu Daw. Ini yang jadi poinnya, awas jangan poin itunya. Jadi yang ditanyain wajib mandi harus mandi wajib juga gak nih kalau begitu? Laki sama laki masukin zakar. Kita ngebayanginnya jangan zakar Indonesia kecil mungkin ya, zakar orang-orang yang yang kata orang-orang misal luar gitu, Arab gitu. Ini kan gede. Iya, kalau zakar Indonesia kecil, dia gede segini, lobangannya segini, itu harus mandi wajib juga, Bas. Jadi bukan kemaluan perempuan, kemaluan laki pun kalau dimasukin, itu yang bibir ngangap. Nggak tahu gue juga heran emang bisa lagi ngaji. Wah, heran emang bisa begitu. Tapi ternyata benar. Dan itu harus mandi wajib tetap. Nah, maksudnya itu nih pembatalan puasa kalau masuk ke situ, nah mungkin masuk ya berarti mungkin aja orang ada yang masukin zakar ke zakar, ya apalagi cuman air atau jari kita masuk batal dan mungkin, makanya hati-hati. Nah berarti itu untuk lubang kemaluan depan yang laki-laki batasannya adalah melebihi bibir zakar. Nah kalau buat perempuan itu batasannya apa? Kalau lagi batasannya itu sesuatu yang terlihat ketika jongkok. Ya, gimana taunya ya? Udah ntar lihat dah di rumah. Kalau yang udah punya, coba lihat ya. Ya. Iya maksudnya gini. Bagian yang terlihat ketika perempuan jongkok. Nah, itu yang wajib dibasuh ketika cebok. Itu lagi jongkok, itu yang terlihat, ya udah itu yang wajib dicebok. Selebihnya itu kalau masuk tangan jari enggak apa, maksudnya batal puasa gitu. Makanya kalau perempuan nih ya, kalau cebok, kalau kata Tubas nih pakai ginian perut. Kenapa? Karena kalau ujung jari kan memungkinkan dia kemana-mana, kayak kita anus kemana-mana. Jadi ceboknya begini di sini, pakai ginian gitu bilangin. Jadi kalau pakai jari dia memungkinkan buat melebihi dalam lagi. Jadi pakai gini atau pakai ginian. Sisi telapak tangan. Gimana tuh? Ya udah gitu. Entar coba Rasi. Coba coba gitu. Neng nih Abang ajarin ya ceboknya nih sama pertama. Pakai ginian Ras, sisi ginian. Enggak tahu udah gimana ya. Pokoknya pakai ginian gitu atau pakai perut gini. Gini gitu. Itu ya batasannya itu. Iya, dan jari. Bukan hanya air, Bas, jari. Ujung jari juga nggak boleh. Ini ujung jari kesentuh lebih dari bagian yang terlihat ketika jongkok, batal. Makanya solusinya begini. Nih pakai ini. Ini misalkan ini kemaluan perempuan, gini, gitu. Jadi kalau gini kan memungkinkan untuk kemana-mana nih, gini. Atau pakai ginian, gitu. Ini atau pakai ini perut jari. Itu kemaluan depan. Kalau kemaluan belakang batasannya adalah kerutan. Ya, jauf yang disebut jauf itu melebihi dari kerutan. Kalau yang ada kerut-kerut ya. Jangan malu-malu, kita semuanya punya kerutan di belakang. Kalau datang di kerut. Pakai apaan tuh? Di kerut. Nah, itu yang di kerut-kerutan itu masih boleh kepegang. Soalnya itu yang wajib dicebokin pas abis berak nih siang-siang. Itu ya harus dicebok, harus dibasuh. Ketika cebok yang kerutan, ada kerut-kerut itu harus dikumbah, harus dibasuh. Tapi selebihnya dari kerutan, nah itu termasuk jauf. Jangan sampai kepegang ujung jari ini. Makanya ceboknya sekali lagi pakai perut jari. Ini anus, tuh gitu-gituin. Tuh, nggak bakal ke dalam-dalam. Di sini aja udah. Yang masih kerutan, lebihnya dari kerutan. Iya.
Kan kalau jawab kan artinya bolong. Ya itu kan bolongan bukan? Kerutan bolongan bukan? Nah, iya, begitu. Itunya, lebihnya dari itu. Siapa namanya Noval? Lebihnya dari itu mah masih kerut, lebihnya. Nih, ini bolong kan kita misal ini anus ya. Ini kan selang ya, ibaratnya selang. Nah, terus keriput-keriput nih. Nah, kerut-kerut. Nah, yang kerut-kerut masih boleh. Nah, tapi dalamnya ini kerut nih, kerut masih boleh cebok aja. Nah, selebihnya dari ini kepegang pakai tangan. Nah, batal atau air masuk bolongan. Gitu. Ini pas cebok dirapetin aja kali ya. Iya, mungkin dirapetin dikit gitu, dikit. Soalnya kalau terlalu banyak, awas, bisa-bisa kerutannya juga ketutup. Kan kerutan harus kerut yang mengkerut-kerut itu harus itu juga. Ya kira-kira aja dah. Kira-kira antara kerutan sama bolongan pipanya kira-kira kayaknya berapa ya? 5 mili lah ya. 5 mili antara kerut-kerutan sama bener pipanya bulat banget itu yang buat pet gitunya 5 mili dah. Selebihnya dari 5 mili berarti jangan disentuh, jangan pegang. Gitu. Itu batasan yang belakang. Makanya ceboknya pakai ini sekali lagi kalau siang-siang. Gitu. Ceboknya pakai itu. Itu ya. Nah, itu udah tuh.